teman-teman, kami dari kelompok J, kelompok vitamin larut lemak, dan pada pembahasan kali ini kami memilih topik vitamin K. Selamat menyaksikan! Oke, sebelum kita membahas mengenai vitamin K, kita harus tahu dulu apa itu vitamin. Vitamin adalah komponen atau bahan organik yang harus ada dalam makanan dan dibutuhkan dalam jumlah yang cukup agar metabolisme tubuh dapat berjalan dengan normal. Dan vitamin itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu vitamin larut air, terdiri dari B dan C, lalu vitamin larut lemak, terdiri dari vitamin A, D, E, dan K. Vitamin K inilah yang akan kita bahas. Vitamin K merupakan salah satu vitamin larut dalam lemak yang berperan dalam metabolisme tulang, pengaturan tingkat kalsium darah, dan pembekuan darah. Vitamin K terdiri dari 3 bentuk, yaitu vitamin K1 atau piloquinones, vitamin K2 atau menaquinones, dan vitamin K3 atau menadion. Sumber vitamin K yaitu susu, brokoli, kacang-kacangan, kuning telur, dan sebagainya. Manfaat vitamin K. Manfaat utama dari vitamin K yaitu proses pembekuan darah dan juga berfungsi dalam kesehatan tulang dan untuk melawan klasifikasi yang ada di dalam tubuh dan berperan sebagai antioksidan dan untuk fungsi saraf dan otak kita itu juga membutuhkan vitamin K dan juga berperan dalam anti-inflamasi. Ketika kita mengonsumsi vitamin K dalam bentuk piloquinone adalah bentuk utama dari vitamin K dalam diet dan akan diserap di jejunum dan kurang efisien diserap di ileum. Kemudian menaquinose dan sintesis metadion diserap dari usus kecil bagian distal dan kolon secara difusi pasif. Dan perlu diperjelas, menaquinose ini berbeda dari vitamin K yang lain karena menaquinose ini dari makanan dan melalui proses pencernaan dari mulut dan seterusnya. Menaquinose disintesis oleh berbagai materi anaerob fakultatif dan obligat di saluran pencernaan bawah. Seperti semua vitamin yang larut dalam lemak, vitamin K diserap dengan lemak makanan dan membutuhkan garam, empedu, dan cairan pankreas akan membentuk misel. Dan kemudian ada proses penyerapan dan transfer. Proses yang sebelumnya bahwa vitamin K ini kaitan dengan garam empedu dan menjadi misel. Sel inilah yang berikatan dengan kilomikron. Dan kemudian kilomikron membawa vitamin K ini masuk ke sistem limfatik dan kemudian masuk ke sistem sirkulasi untuk ditransport ke jaringan. Bahwa kita mengonsumsi vitamin K ataupun sintesis gen kolom penaan bahwa vitamin K akan berikatan dengan garam dan kemudian membentuk misel dan akan dibawa oleh kilomikron ke sistem limfatik dan akan ditransfer ke jaringan. Dan untuk efisiensi penyerapan vitamin K sekitar 40% hingga 80%, tergantung pada bentuk vitamin K yang dikonsumsi. Proses penyimpanan piloquinone dan menaquinone akan tersimpan di hati, sedangkan untuk menadion tersebar luas di semua jaringan dan sangat cepat diekskresikan. Proses ekskresi beberapa produk pemecahan vitamin K diekskresikan dalam urin, diekskresikan kembali ke usus dengan empedu yang dikeluarkan melalui feses. Metabolisme vitamin K. Sumber vitamin K yang kita konsumsi akan membentuk misel, kemudian diserap lalu akan dibawa oleh kilomikron ke limfatik, kemudian dibawa ke sirkulasi darah untuk dibawa ke hati untuk disimpan, kemudian jaringan yang lain untuk melakukan fungsi masing-masing. Ketika defisiensi, kita luka misalnya terkena pisau atau benda yang tajam, saat status kita defisiensi, maka luka tersebut akan sulit untuk tertutup. Ketika luka, darahnya terus mengalir. Luka akan lama tertutup kembali dan dapat menyebabkan pendarahan.
bentuk alami dari vitamin K seperti piliquinone ketika dikonsumsi dalam jumlah besar tidak akan menyebabkan gejala toksisitas, kecuali konsumsi suplemen menadionin yang diberikan pada bayi. Biasanya pada bayi menyebabkan hemolitik anemia dan bisa menyebabkan penyakit kuning yang parah. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai analisis kadar vitamin K dengan metode kuantitatif kromatografi KCKT. Apa sih KCKT itu? Jadi teman-teman, KCKT merupakan kepanjangan dari kromatografi cair kinerja tinggi atau dalam bahasa Inggris High Performance Liquid Chromatography (HPLC). Merupakan salah satu metode fisikokimia berdasarkan pada teknik kromatografi di mana fase geraknya berupa cairan dan fase diam dapat dalam bentuk cair ataupun padat. Kromatografi merupakan teknik pemisahan suatu campuran zat menggunakan fase gerak dan fase diam. Nah, pemisahan itu terjadi karena adanya perbedaan daya adsorpsi, kelarutan, partisi, ukuran molekul, ukuran ion, dan tekanan uap pada komponen yang dibawa oleh fase gerak melalui fase diam. Nah, ini merupakan rangkaian alat HPLC atau KCKT. Ya, di sini terlihat sangat banyak komponennya ya, teman-teman. Oke, lalu ada prosedur analisa vitamin K. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu persiapan sampel. Yaitu 1. Ditimbang sampel sebanyak 1 gram, kemudian dilarutkan dalam labu ukur 100 ml dengan 60 ml pelarut pH 3,4. Yang kedua, ultrasonik selama 5 menit. Yang ketiga, ditambah dengan pelarutan pH 3,4 hingga tanda tera atau batas 0. Dan keempat, disaring dengan milipor 0,45 mikrometer. Yang kelima, diperiksa dengan HPLC. Oke, yang kedua yang harus kita siapkan yaitu pelarut. Pelarut yang digunakan yaitu pH 3,4. Cara membuatnya, dilarutkan 2,82 ml asam asetat glasial dan 5,88 ml tetrietilitamin dalam 500 ml aquades. Lalu diatur pH agar menjadi 3,4 dengan penambahan asam asetat glasial. Ditambahkan hingga tanda tera. Setelah kita memperoleh data, kita dapat melakukan perhitungan dengan rumus di atas. Sekian dari kami kelompok C. Terima kasih.